Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kita sekarang ada di sesi ke-12 atau ke-13 ini terkait dengan penanganan radioaktif material, ya. Oke, kita langsung aja bagaimana penanganan radioaktif material terkait dengan dangerous good ini. Kita langsung meluncur PowerPoint kita terkait dengan radioaktif material. Oke. Lihat di sini. Nah, bahaya daripada radioaktif material ini tentu aja efek radiasinya sangat fatal bila terkena langsung dengan tubuh kita, ya, atau mendekati tubuh kita. Ya, di sini ada bahayanya, ada high risk-nya, ada moderate risk-nya, ada tolerance levelnya daripada radiasi itu. Kita lihat penumpang, sebagai penumpang tentu saja harus dijaga oleh tiap petugas yang mengangkut barang berbahaya atau penerbangan, menjaga jangan sampai penumpang terkena radiasi. Jadi bagaimana kita memuat how to load radioactive in passenger aircraft, bagaimana kita memuat radioaktif di dalam pesawat penumpang, berapa jarak minimum amannya. Jadi dari atas radioaktif ini kita akan lihat berapa jarak amannya sampai ke atap langit-langit daripada cargo compartment, ya. Nah, di sini ada dua radioaktif, satu berbentuk box dengan aktivitas 6 terabecquerel dengan transport index 4,9, ya, dan satu juga aktivitasnya 6 terabecquerel dengan transport indexnya 7. Yang nanti kita akan perhatikan ada transport indexnya, satu 4,9, satu 7, sama-sama dia kategori 3 yang radioaktif yellow ini, ya, yang kuning. Ya, satu box, satu drum. Ini satu box, satu drum. Nah, bagaimana jarak amannya untuk ini kita mau lihat sebetulnya berapa jarak aman dari atas kemasan ini. Kita lihat aja. Ini penempatannya di pesawat seperti ini. Kita perhatikan berapa meter sebetulnya yang satu ini sama yang box sama yang kaleng ini, ya. Kita lihat reference table-nya. Tabel 109C IATA DGR kita gunakan. Di sini ada total sum of transport index, kemudian minimum distance-nya, di situ ada satuannya meter sama feet per inch. Ya. Kita lihat yang pertama, yang 4,9 transport index-nya, dia antara 4,1 sampai 5 transport index. Jadi dia ada di 1 meter, ya. 1 meter. Jadi di sini yang box ini jarak yang aman kita harus jaga 1 meter. Jawabannya 1 meter. Kemudian bagaimana dengan yang drum? Drum ini 7 transport index-nya di antara 6,1 sampai 7. Jadi dia ada di 1,30 meter. Maka jawabannya di sini adalah 1,30 meter. Nah, ini kita udah menjaga masing-masing daripada kita pastikan penumpang aman. 1,30 sama 1 meter itu sangat jauh. Jadi jarak itu masih jauh ke atas. Jadi penumpang ini cukup aman, ya. Jadi kalau saja barang ini tingginya katakanlah dia sekitar 1 meter, ke atasnya dia bisa 2,30. Jadi sebetulnya masih ada jarak aman, ya, di sini, ya. Nah, jadi kita anggap ini kan buat pesawat penumpang, karena tabel 109C ini untuk pesawat penumpang. Nanti kalau pesawat kargo tabel 109D. Nah, kemudian kedua radioaktif ini, baik yang box maupun yang drum ini, kita tidak boleh taruh berdekatan, berbahaya, harus dipisahin, harus dikasih jarak. Berapa jarak yang aman daripada dua kemasan ini? Kita
harus biar dia tetap sama dengan yang ada di sini. Dia tetap maintain jarak amannya seperti ini. Sebabnya kalau dia dikumpulkan jadi satu, dia akan kumulatif ke atas makin besar. Nah, rumusnya adalah berapa sebetulnya ya? Berapa meter jarak amannya? Kita lihat. Di bawah tabel 10.9c ini ada note. Di sini kalau dipisahkan harus paling enggak 3 kali jaraknya dari yang transport indeksnya paling gede. Transport indeksnya yang paling gede ini kan yang 7 ini ya. Nah, 7 tadi kan 1,3. Nah, 1,3 dikali 3 hasilnya menjadi 3,9. Jadi jarak antara box sama drum ini harus 3,9. Nah, ini yang soal pertama kita sudah pecahkan. Jadi kita aman. Kita masuk ke masalah kedua. Bahwa masalah kedua ada masalah memilih kemasan radioaktif material yang tipe A dan tipe B atau C. Tipe A ini yang standar, lebih kecil ya. Yang aktivitasnya nanti masih di dalam limit tabel 10.3a di IATA DGR. Kalau tipe B dan C yang lebih besar dan lebih kuat ini, dia nanti lebih besar tentu saja jumlahnya daripada tabel 10.3a. Ini kita lihat contohnya. Oke, kita masuk ke materi bagaimana kita menentukan kemasan tipe A atau tipe B ya. Jadi untuk menentukan tipe A, tipe B, kita akan menggunakan contoh soal berikut ya. Oke, jadi pada radioaktif section 10 daripada IATA Dangerous Goods, di situ dijelaskan bagaimana kita akan menentukan penggunaan tipe A package atau tipe B C package yang lebih kuat. Nah, di sini ada soal package pertama adalah thorium 227 dengan bentuk spesial dengan aktivitas 15 terabecquerel, dan yang package kedua adalah 135Xe. Xe adalah xenon bentuk lain dengan aktivitas 1 terabecquerel. Kita menggunakan tentu saja tabel 10.3a. Di mana tabel 10A3A ini untuk menentukan nilai A1 dan A2. A1 tadi adalah special form, A2 adalah order form ya. Di sini ada kolom pertama ini untuk radionuclide-nya, dan kolom kedua elemen atomiknya, ketiga A1 special form, keempat A2 order form. Kita hanya lihat 1, 2, 3, 4 ini aja. Nah, ini kolom ini berdasarkan urut, berdasarkan abjad dari atom actinium sampai ke zirconium ya. Nah, kemudian kita melihat TH227, berarti kita akan cari dengan huruf T yang lebih awal. Ya, ini special form. Nah, special form berarti ada di A1, kolom A1. Maka TH227 ini thorium ada di angka 10 terabecquerel. Nah, kalau di sini 10 kita bandingin 15, tentu 10 lebih kecil ya. Nah, karena 10 lebih kecil di sini, yang di tabel 10.3a lebih kecil daripada yang aktivitas sebenarnya 15 tera, maka jawabannya kita tidak bisa menggunakan kemasan tipe A. Maka kita ya jawabannya no, tidak bisa menggunakan tipe A, tapi kita menggunakan tipe B. Kita harus pakai yang lebih kuat karena ini lebih besar daripada 15 tera, ini lebih besar daripada 10 ya. Nah, berikutnya yang xenon 135 atau 135Xe. Kita lihat. Oh ya, ini tadi jawabannya berarti no ya, yang kolom pertama ini. Nah, kemudian xenon. Package kedua xenon. Kita lihat di sini xenon di sini under X, other form. Other form berarti ada di kolom keempat ini A2 ya. Nah, di sini kolom keempat angka 2. Angka 2 lebih besar daripada 1 di sini. Jadi karena 2 lebih besar di tabel 10.3a ini lebih besar daripada yang sebenarnya, dia bisa menggunakan kemasan tipe A package ya. Jadi jawabannya yes ya.
Oke, itu tadi ya, jadi jawabannya yes. Oke, kita dulu. Lanjut. Oke, kita lanjut untuk contoh berikutnya. Kita gunakan masih radioaktif ini. Nah, di sini kita lihat untuk simbol PR ya, sekarang kita pakai PR itu adalah praseodymium ya, dan cube copper ya, copper di sini ya. Nah, di sini kita harus rubah dulu yang giga tadi menjadi 300 gigabecquerel, kita harus jadikan tera. Caranya kita bagi 1000. Untuk menjadikan giga menjadi tera dibagi 1000, 300 bagi 1000 menjadi 0,3 tera. Nah, ini 0,3. Kemudian 1000 giga kita jadikan tera, jadi 1000 bagi 1000 jadi 1 terabecquerel. Nah, kemudian kita gunakan tabel tadi, tabel 10 berapa tadi? Tabel 10.3a. Kita cari tadi, sekarang under P ya. Under praseodymium special form A1. 1 berarti dia 0,4 terabecquerel. Karena 0,4 ini lebih besar dari 0,3, maka otomatis dia bisa menggunakan tipe A package. Sedangkan yang jadi jawabannya yes ya. Sedangkan yang copper ini karena under C CU64 dia adalah order form. Kalau order form berarti 1 ya. Kalau special form 6, order form 1 tera sama. 1 tera sama 1 tera. Karena sama, tidak lebih, tidak kurang, dia juga bisa menggunakan tipe A package. Ya, dua-duanya bisa menggunakan tipe A package. Nah, kemudian berikutnya kita jadi ini jawabannya yes ya, bukan no. Sorry, ini salah. Ini kita benerin dulu. Ini tadi jawabannya mestinya yes, bukan no ya. Ini saya koreksi dulu ya. Ada koreksi dulu di sini. Saya rubah dulu. Nah, ini saya rubah dulu. Jadi ini bukan no, tapi yes ya. No ya tadi ya. Nah, jawabannya yes ya. Oke. Jadi sama-sama bisa menggunakan kemasan tipe A ini. Dan kemudian kita menentukan kategori yang benar daripada radioaktif, karena radioaktif ada kategori 1 putih, 2, 3 itu kuning, yellow ya. Kita menggunakan sebetulnya tabel 10.5C, tapi ini ada tabel alternatif di sini. Saya sudah bikinkan dalam 5 mikro ya. Jadi ada mili, ada mikro itu satuan, dan ada milirem, ada mikrosievert, ada milisievert, ada milirem. Nah, di sini ada satuannya, kebetulan di sini 55 mikrosievert. Ada 2 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kategori 1, 2, dan 3 daripada radioaktif ini, yaitu transport index dan surface radiation. Nah, di sini transport indexnya 0,2. Kalau 0,2, dan kemudian surface radiationnya 55 mikro. 0,2 berarti ada di tengah sini. 0 sampai 1 berarti dia nanti kategori 2 ya. Sedangkan 55 mikro dia ada di juga sama, antara 5 mikro sampai 500. Jadi karena sama-sama dia di garis yang sama, dia kategori 2 yellow. Jawabannya kategori 2 yellow. Sedangkan kalau dia 3, transport indexnya 3, antara 1 sampai 10, dia termasuk kategori 3, dan 30 mikro ada di mana? 30 mikro ada di sini,
di level kedua nih, kategori 2, antara 5 sampai 500. Jadi karena ada 2 dan 3, mana yang kita pilih? Tentu kita pilih yang lebih besar. Besar yang mengcover yang kecil. Jadi yang paling berat kita pilih kategori 3. Nah, jadi jawabannya adalah kategori 3 ya. Kategori 3 ya jawabannya. Oke, itu tadi terkait dengan radioaktif ya. Gitu ya. Baik, kalau gitu. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya.